Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pilihan-pilihan itu membuat kita merasa senang karena ada alternatif dalam hidup kita. Kalau hidup yang tidak ada pilihan, kita anggap sebuah hidup yang sesungguhnya membuat kita susah. Namun saudara ingatlah, dengan banyaknya pilihan, maka engkau dan saya harus jauh lebih waspada. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan kita selalu memberikan kepada kita pilihan demi pilihan. Bagaimana kita memilih itu merupakan proses internal batin kita. Dan seringkali terkait dengan falsafah apa yang kita pakai. Atau bahasa mudahnya nilai-nilai apa yang kita pakai. Dan juga merupakan hasil dari proses logika yang terjadi dalam pikiran kita. Namun saudara, kita tidak boleh lupa juga bahwa sikap hati kita itu yang paling menentukan dalam segala sesuatu. Lebih daripada aspek-aspek lain. Saudara, tidak heran Alkitab menasihati kita agar kita memelihara hati kita sedemikian. Dan juga bagaimana Roh Kudus diberikan oleh Allah di dalam hati kita. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal ke-19. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni semua kota yang berkubu di Yehuda di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan saksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita." Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, "Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus ikhlas demikian, dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Hendaklah kamu memperingatkan mereka supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah." Dengan ini, imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zebaya bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Yosafat telah mengambil keputusan yang fatal dengan menjadi besan Raja Ahab yang jahat itu. Dan Tuhan melalui Yehu bin Hanani pelihat itu menegur Raja Yosafat. Meski Raja Yosafat adalah raja yang baik, namun keputusan yang ia buat memiliki pengaruh di masa yang akan datang. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istana di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau." Saudara, dalam peperangan dengan Ramot Gilead, maka Raja Yosafat selamat dan bisa kembali
ke Yerusalem. Namun saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat dengan berbesan dengan Raja Ahab, itu mendukakan hati Tuhan. Disitulah saudara-saudara, pelihat yang bernama Yehu bin Hanani menegur Yosafat dengan mengatakan, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yosafat melihat persahabatan dengan Ahab dengan sebelah mata, dengan menganggap enteng, dengan berpikir bahwa persahabatan ini tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupannya. Tetapi tidak di mata Tuhan. Saudara, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat keempat berkata begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, orang percaya sungguh-sungguh harus mewaspadai tidak menjadi sahabat dari dunia ini. Saudara, yang dimaksudkan tidak menjadi sahabat dari dunia ini adalah kita tidak terikat dengan apa yang dunia miliki. Kita tidak terikat dengan falsafahnya, kita tidak terikat dengan materinya, kita tidak terikat dengan semangatnya, kita tidak terikat dengan gaya hidupnya, kita tidak terikat dengan segala sesuatu yang dunia bisa mempengaruhi kita. Saudara, tidak menjadi sahabat bukan berarti kita tidak bergaul dengan orang-orang yang belum percaya. Kita harus bergaul menjadi saksi Tuhan, namun kita tidak terikat. Tapi kita hanya komit kepada Tuhan. Saudara, Raja Yosafat, dia menjadi bersahabat dengan Raja Ahab karena dia mengikatkan diri dengan Raja Ahab menjadi besannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak berkenan ketika hidup kita sebagai orang Kristen terikat dengan sesuatu yang di dunia ini. Sehingga itu membuat kita tidak lagi bisa komit untuk hidup bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak bisa kita mengabdi kepada mamon sambil mengabdi kepada Tuhan. Tidak bisa. Kalau kita mencintai mamon, kita tidak pernah mencintai Tuhan. Kita harus dengan segenap hati hanya mengabdi kepada Tuhan. Saudara, ingatlah saudara, persahabatan dengan dunia ini menjadikan kita ini musuh Allah. Allah murka. Namun bukan itu saja, kita sendiri menjauhkan diri daripada Allah itu sendiri. Saudara, waspadalah, supaya kita jangan mengambil keputusan di dalam pilihan kita yang sangat fatal, yang mungkin bukan terjadi hari ini, tapi mungkin terjadi di kemudian hari. Yang kedua, serupa dengan Kristus di dalam hal apapun yang kita lakukan dan yang kita putuskan. Sebab firman Tuhan berkata, ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang akan beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, atau menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Saudara, Raja Yosafat raja yang baik sesungguhnya. Maka dia mengirim hakim-hakim untuk menolong masyarakat Yehuda di dalam mengambil keputusan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan Taurat Tuhan dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan saudara, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Raja Yosafat ini, bahwa keputusan yang mereka putuskan itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Mereka mewakili Tuhan. Saudara, persis sekali apa yang Alkitab katakan, segala sesuatu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saudara, yang menarik adalah bahwa perlakuan hakim itu harus mengingat akan siapakah Tuhan. Sehingga saudara, hakim itu tidak boleh berbuat sesuatu yang tidak menjadi atribut Tuhan, yang bukan sifat Tuhan, bukan karakter Tuhan. Di situ dikatakan bahwa bertindak dengan seksama karena berlaku curang, memihak atau menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita.
Saudara, dengan siapa kita percaya, begitulah hidup kita. Kepada siapa kita percaya, begitulah gaya hidup kita. Saudara, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka hidup sedemikian rupa di dalam etika dan moralitas yang rusak. Karena memang itulah kepercayaan mereka. Tetapi orang percaya, kita percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang kudus, Tuhan yang baik. Sehingga saudara-saudara, Alkitab mengatakan hendaklah kita menjadi serupa dengan Kristus. Dalam segala keputusan kita, dalam segala pilihan kita, maka saudara patokannya adalah apakah saya semakin serupa dengan Kristus? Ataukah saya justru semakin serupa dengan si pendusta, yaitu si iblis itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam segala hal yang kita lakukan, sebetulnya Alkitab katakan kita lakukan bukan untuk manusia. Kita lakukan untuk Tuhan, karena hidup kita milik Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal untuk menjadi miliknya. Sehingga saudara, seluruh apa yang kita lakukan bagi Dia. Tapi menjadi manfaat bagi orang lain. Dan ketika kita lakukan bagi Dia, maka kita lakukan sesuai dengan sifat Allah, sesuai dengan karakter Allah, sesuai dengan atribut Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita menyatakan kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati firman-Mu dan menolong kami. Sehingga kami dalam hidup kami yang begitu banyak pilihan. Kami yang mempunyai acuan yang jelas. Bahwa hidup kami adalah bagi Tuhan. Dan kami ingin menyatakan keindahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.